Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Cahya Ragina dengan NIM 20030303011, kelas A semester 3, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review buku keempat mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang berjudul Teori Pilihan Rasional, Advokasi, dan Kritik. Baiklah, langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai metode penurunan abstraksi menurut Sigurd Lindeberg. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sosiologi pilihan rasional mencoba untuk menggabungkan keuntungan dari penelitian yang dipandu oleh teori sebagai ilmu ekonomi dengan tradisi empiris yang kuat, di mana baru-baru ini metode pengurangan abstraksi ini telah dinilai sebagai sarana untuk mengintegrasikan ekonomi, sosiologi, dan psikogaris logis penelitian tanpa kehilangan kekuatan analisisnya. Teori ini membuat secara empiris dan kuat serta kompleks yang disesuaikan dengan fenomena yang bersangkutan sehingga dapat menghilangkan daya analisisnya. Selanjutnya mengenai beberapa pendekatan inti. Nah, sebuah teori inti terdiri dari sejumlah ide panduan yang dapat dibuat lebih spesifik dengan bantuan asumsi umum, yang dimana hal ini menjembatani kesenjangan antara inti dan realitas yang kurang disederhanakan. Untuk alasan ini, keunggulan teoritis atau penjelasan terletak pada tingkat individu, di mana keutamaannya terletak pada tingkat individu, yaitu psikolog menganalisis fenomena individu yang bertujuan untuk melihat atau menggunakan teori ini dengan keterkaitan yang sangat kuat. Selanjutnya mengenai heuristika logika situasi. Di sini dapat dilihat bersama bahwa sebuah teori inti ini mempengaruhi 3 persyaratan, yang dimana hal ini adalah model yang tampaknya muncul sebagai inti umum dari ilmu-ilmu sosial. Dapat kita lihat di sini bahwa inti sosial dari teori ini yaitu suatu tindakan sederhana mengenai asumsi jembatan yang dibuat untuk setiap elemen. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua mengenai peran model tindakan tujuan dalam sosiologi menurut Margaret Money-Marny. Dalam bab ini, saya menggunakan model frase dari tindakan yang bertujuan pada model pilihan rasional, atau bisa disebut juga dengan pilihan rasional theory, untuk menekankan bahwa ada kelas yang luas dari fundamental model di mana hal itu terdapat atau serupa dalam ilmu sosial. Asumsi ini mendasari teori pilihan rasional dalam ilmu ekonomi, teori pertukaran dalam sosiologi, teori penilaian dan keputusan untuk membuat suatu argumen dalam psikologi. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ada model tindakan tujuan. Maksudnya, meskipun model tindakan proposif yang telah muncul di berbagai elemen ilmu sosial berbeda sifat dalam asumsi yang dibuat tentang tindakan berbagai dasar proposisi mengenai manusia termotivasi untuk mencapai kesenangan dan menghindari rasa sakit yang bertindak dengan cara batas-batas informasi yang memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan.
Selanjutnya, asal sosial, nilai, dan kepercayaan. Teori tindakan proposif tidak dengan sendirinya menentukan nilai dan keyakinan aktual yang dipegang oleh individu untuk mengatakan tentang asal-usul. Asumsi ini merupakan suatu perilaku secara sempit yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Karena istilah rasional itu sendiri merujuk pada efisiensi mengejar suatu tujuan ekonomi yang telah menyebabkan banyak asumsi yang salah mengenai teori tindakan proposif. Selanjutnya, implikasi normatif. Implikasi normatif ini pada dasarnya berguna sebagai teori normatif atau teori perspektif yang memberikan panduan garis untuk suatu tindakan, di mana teori pilihan rasional ini berfokus pada mekanisme kalkulatif dan merupakan suatu teori perhitungan yang perspektif. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga mengenai prinsip rasional pilihan dan masalah dari teori yang memuaskan menurut David Wheeler. Dapat dilihat di sini bahwa tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk menunjukkan bahwa rasionalitas bekerja dengan dua fungsi yang sangat berbeda dalam teori, di mana pada rentang yang sangat sempit, kondisi rasional beroperasi seperti hukum yang menghasilkan prediksi dan penjelasan. Karena satu kali rasional menimbulkan masalah, maka prosedur lain dibangkitkan untuk menghasilkan penjelasan dan prediksi yang lebih baik lagi. Selanjutnya mengenai hubungan sosial. Hubungan sosial di sini merupakan perhatian utama dalam sosiologi sosial hubungan. Nah, ET di sini adalah suatu teori tindakan sosial yang dimana teori ini mempertimbangkan tindakan hanya dalam hubungan sosial. ET ini juga merupakan struktur yang terdiri dari hubungan yang digunakan dalam teori sebagai blok bangunan untuk mengembangkan formulasi dan memprediksi tindakan dalam hubungan sosial yang sangat akurat, di mana tetapi prinsip rasionalitas menimbulkan masalah secara sistematika yang mengarah pada pembangkitan prosedur yang lebih lanjut. Selanjutnya mengenai menukarkan konflik paksaan. Nah, di sini ekstrim dari negosiasi merupakan satu-satunya tindakan yang diprediksi oleh prinsip rasionalitas, karena tarifnya berbeda pada ekstrim yang berlawanan dari set negosiasi. Jadi, dapat dilihat di sini, kekuatan besar dari rasional teori merupakan prinsip rasionalitas yang mana menimbulkan masalah secara sistematis dalam bentuk yang mudah dipecahkan. Selanjutnya mengenai pencapaian global memesan di masyarakat heterogen. Dua tradisi teologi dalam hubungan sosial di sini terbagi atas dua tradisi, di mana tradisi pertama yaitu suatu tindakan yang populer di kalangan ahli teori pilihan rasional, di mana hal ini berasal dari hobi kita sendiri. Sedangkan tradisi yang kedua populer di kalangan sosiolog, di mana berasal dari pendapat Aristoteles yang digemakan oleh Rousseau, Durkheim, Person, dan pengikut kontemporer lainnya. Nah, dalam tradisi ini,
pencapaian pada umumnya tidak dianggap sebagai suatu masalah secara sosial dan budaya masyarakat homogen, karena di dalamnya itu terdapat pengaturan dan nilai-nilai yang diinternalisasikan. Selanjutnya mengenai masalah ketentuan sosial di masyarakat heterogen. Untuk memahami varian dalam tatanan sosial di antara homogen masyarakat yang membutuhkan apresiasi terhadap faktor-faktor yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial yang lebih efektif, di mana satu jenis dibedakan dari masyarakat homogen dalam suatu derajat, sementara masyarakat heterogen dicirikan pada karakter polimodalnya, sedangkan tipe keduanya itu atau tipe heterogenitas secara kualitatif berbeda dari masyarakat homogen. Selanjutnya mengenai sains Rock, malaikat penjaga dalam 37 gang jalan perkotaan, atau disebut dengan interpretasi alternatif. Nah, dapat dilihat di sini bahwa dalam sebuah studi klasik menurut Kamlis pada tahun 1973, ia mengamati dua gang pemuda selama 2 tahun, di mana Sains dan Rocknecht memiliki kecenderungan ikatan ke arah kekerasan. Nah, hal ini menyebabkan lebih rentan terhadap fisik kekerasan, sementara orang suci tidak pernah berperang atau bertarung di luar melibatkan anggota. Selanjutnya bab kelima mengenai rasionalitas dan emosi, penghormatan kepada Norbert Elias menurut Thomas J. Schaff. Penanggulangan emosi di masyarakat modern. Nah, dalam sebuah studi baru-baru ini, Sams telah menunjukkan bahwa sikap terhadap kemarahan bergeser dari abad ke-18 hingga pada saat ini, di mana secara bertahap pada abad ke-18 kecenderungan tumbuh untuk menimbulkan kemarahan. Namun bagi Durkheim, teori sosial emosi ini merupakan unsur penting dari solidaritas, di mana ia menyebutkan bahwa komponen konkret atau hal ini menggambarkan indikator, namun emosi tidak memiliki peran nyata dalam formulasinya. Selanjutnya mengenai alias pada modernitas. Mode alias di sini menawarkan untuk mengembalikan kesatuan sebagai keseluruhan, yang mana hal ini telah terbelah dari spesialisasi yang berlebihan dalam ilmu pengetahuan modern, di mana terdapat pemisahan yang semakin terjadi antara ahli teori, metodologi, peneliti, dan praktisi. Selanjutnya, bab yang ke-7 mengenai teori pilihan rasional, sebuah penilaian kritis penjelasan kekuasaan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa teori pilihan rasional telah diperluas secara besar-besaran dalam penerapan pada fenomena sosial di luar bidang ekonomi. Dalam artian, hal ini merupakan proses pencapaian
posisi paradigma yang telah diklaim sebagai fungsi terbaru yang paling terkenal dari teori pilihan rasional lainnya. Selanjutnya mengenai dunia kekuatan dan konflik. Nah, dunia kekuatan dan konflik ini dalam pandangan pemilihan rasional menurut Coleman merupakan suatu kekuasaan di mana satu sisi kondisi struktural yang berlangsung pada teori struktur ekonomi. Di sisi lain, hal ini dibentuk oleh ekonomi dan transaksi serta kekuasaan. Misalnya, pada suatu kondisi struktural yang mengakibatkan dalam hubungan interaktif. Namun, baik dengan hal lain, hal ini mempertahankan daripada dirinya sendiri. Selanjutnya mengenai hubungan kekuasaan. Hubungan kekuasaan dalam istilah ekonomi merupakan suatu hubungan sosial yang berlangsung selama pihak menarik lebih banyak manfaat daripada hubungan dirinya sendiri. Di mana dalam istilah politik, pandangan ini menyesatkan karena pandangan ini mengandaikan atau menyatakan bahwa kedua belah pihak memiliki pilihan semacam pembuatan yang agak menyesatkan. Dalam hubungan ini kekuasaan justru menjadi suatu hubungan di mana pihak yang dikenakan kekuatan lain tidak punya pilihan dan dapat dipaksa. Selanjutnya mengenai dunia budaya, komunikasi, dan legitimasi. Ekonomi budaya, komunikasi, dan legitimasi menurut Coleman 1990 merupakan suatu nilai, ide, kognisi, dan informasi yang tidak hanya dibahas dalam perdebatan, tetapi juga dibahas dalam pasar menurut perhitungan ekonomi, di mana orang mengambil atau meningkatkan nilai, ide, serta kognisi informasi berharap untuk menerima manfaat. Namun, hal itu tidak bisa dipungkiri bahwa keseluruhan dunia budaya mengambil sebuah ide yang memahami intinya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.